Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan ayat 26. Imanmu menyelamatkanmu. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, karena katanya dalam hati, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam mimpinya Yakub menerima janji yang diberikan oleh Allah. Ia memiliki iman yang sangat luar biasa karena percaya pada apa yang belum dilihatnya. Imannya itu tampak dalam perkataannya, yaitu, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Dari bacaan Injil tadi, ada dua tipe iman. Yang pertama, yaitu iman perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, percaya akan memperoleh kesembuhan apabila ia menjamah jubah Tuhan Yesus. Ini mewakili kita yang memiliki iman yang utuh kepada Allah. Tipe yang kedua, orang-orang yang mengejek dan mentertawakan Yesus, yang karena Yesus ingin membangkitkan anak kepala rumah ibadat itu. Inilah tipe iman yang memiliki iman setengah-setengah kepada Allah. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita merefleksikan diri kita di antara dua tipe iman itu. Apakah kita memiliki iman yang utuh kepada Allah, atau memiliki iman yang kurang percaya kepada karya-karya Allah yang ajaib? Seperti Yakub dan perempuan yang sakit pendarahan tadi, memiliki iman yang penuh pada Allah. Kita diundang untuk memiliki iman yang sama seperti mereka. Kita diajak menyerahkan segala perkara hidup kita di dalam campur tangan Allah yang sangat mengagumkan. Ketika kita percaya
Maka disitulah Allah mulai berkarya dalam cara-caranya yang luar biasa, yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Allah, tambahkanlah iman kami seperti Yakub dan perempuan yang sakit pendarahan itu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.